Muak minoritas Muslim Uighur ditindas Inggris resmi boikot Olimpiade Cina. Dengan suara bulat, Parlemen Inggris secara diplomatis sepakat untuk memboikot Olimpiade musim dingin 2022 di Beijing. Upaya ini merupakan bentuk hukuman yang dilayangkan Inggris atas perlakuan dan kekejaman Cina terhadap penduduk Muslim Uighur. Mosi yang dikeluarkan House of Commons Parlemen Inggris menyatakan bahwa Olimpiade tidak boleh diadakan di negara yang pemerintahannya secara kredibel dituduh melakukan kejahatan dan kekejaman massal. Pemerintah Inggris termasuk keluarga kerajaan secara resmi menolak undangan untuk menghadiri Olimpiade kecuali Beijing mengakhiri penganiayaannya terhadap minoritas Muslim di barat laut Xinjiang. Tim Lockton, anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif, adalah orang yang memperkenalkan mosi tersebut. Dia mengatakan bahwa Cina sudah banyak membuat janji tentang peningkatan hak asasi manusia, namun tidak pernah direalisasikan. Penganugerahan Olimpiade 2008 ke Beijing didampingi oleh Komite Olimpiade Internasional yang menjanjikan bahwa Olimpiade akan bertindak sebagai katalis untuk reformasi hak asasi manusia di Cina, katanya. Ya, genosida yang diakui secara luas di Xinjiang kemudian, ribuan orang Tibet ditangkap dan dipenjarakan, dipindahkan, disiksa dan dibunuh kemudian. Pemusnahan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan politik di Hong Kong, dan penghancuran deklarasi bersama Tiongkok Inggris, dan pemberlakuan hukum keamanan nasional nanti. Tambah lockdown. Cina secara luas diyakini telah menahan lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp Xinjiang, di mana mereka menjadi sasaran kerja paksa, sterilisasi, hingga pembunuhan. Di Cina, jadi imam sholat Jumat dituduh kejahatan dan ekstremisme. Ratusan ulama Uighur di penjara. Cina menahan dan memenjarakan paling tidak 630 imam muslim dan pemimpin agama lain sejak 2014 dalam operasi di Xinjiang, menurut penelitian baru oleh kelompok hak asasi Uighur. Penelitian yang dikumpulkan oleh kelompok Uyghur Human Rights Project (UHRP) dan dibagikan ke BBC ini juga menemukan bukti bahwa 18 ulama meninggal di tahanan atau tidak lama setelah ditahan. Dikutip serambinews.com dari laman BBC Indonesia, banyak ulama yang ditahan menghadapi dakwaan yang lebih luas termasuk mempropagandakan ekstremisme, mengumpulkan massa untuk mengganggu ketertiban umum serta memicu separatisme. Padahal menurut kesaksian sanak saudara, apa yang para ulama lakukan di balik dakwaan itu adalah berkhotbah, berkumpul dalam kelompok pengajian, atau bertindak sebagai imam. Secara total, UHRP melacak nasib 1046 ulama, sebagian besar dari suku Uighur, dengan menggunakan dokumen pengadilan, kesaksian keluarga, dan laporan media, serta dari umum ataupun data lain. Semua ulama itu ditahan atau pernah ditahan, namun banyak bukti yang sulit dipastikan karena ketatnya informasi yang dikeluarkan pemerintah Cina, terutama dari kawasan Xinjiang. Dari kasus yang diteliti itu, paling tidak 304 ulama dijebloskan ke penjara dan bukan ke jaringan camp pendidikan kembali yang sering digambarkan sebagai tempat penahanan massal orang Uighur. Cina paksa perempuan Uighur pasang alat kontrasepsi untuk tekan populasi, ungkap penelitian. Masa penahanan para imam itu sekitar 96% dihukum, paling tidak 5 tahun penjara, dan 26% dijebloskan 20 tahun penjara atau lebih, termasuk 14 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Data yang diteliti aktivis Uighur Abdul Weli Ayub, data dari korban Xinjiang dan dari Uighur Transitional Justice hanya mewakili sejumlah kecil dari jumlah total imam di Xinjiang. Tetapi mengangkat bagaimana pemerintah
Cina menargetkan tokoh-tokoh agama di Xinjiang mendobrak tradisi agama mereka serta melakukan asimilasi dengan budaya Cina Han. Cina menyanggah tuduhan itu dengan mengatakan tujuan penahanan adalah agar mereka mengikuti program pendidikan kembali di Xinjiang dan menumpas ekstremisme di kalangan Uighur dan minoritas Muslim lain. Mengaitkan agama dengan ekstremisme, Cina diduga menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan Muslim lain di Xinjiang, kawasan di barat daya Cina dengan penduduk mayoritas Islam. Secara etnis, mereka berasal dari bangsa Turk. Pemerintah Cina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan itu, termasuk dengan menerapkan kerja paksa, sterilisasi, dan perkosaan. Sebagian besar yang ditahan di Xinjiang dikirimkan ke fasilitas pendidikan kembali camp seperti penjara untuk waktu tidak terbatas dan tanpa dakwaan. Namun banyak yang dijatuhi hukuman penjara secara resmi dengan jumlah yang meningkat pesat sejak 2017. Dokumen tentang penahanan yang diterbitkan secara resmi sangat jarang, namun data pemerintah yang muncul lebih menekankan pada kaitan antara kegiatan agama di Xinjiang dengan ekstremisme atau separatisme. Berdasarkan surat penahanan untuk Okan Mahmet, imam asal Kazakhstan dari Kaba di Xinjiang misalnya, Mahmet didakwa mempropagandakan ekstremisme. Menurut kesaksian yang dikumpulkan Xinjiang Victim Database, keluarganya mengatakan ia ditahan karena menjadi imam sholat Jumat dan menjadi saksi pernikahan di satu masjid. Pada awal penahanan, Mahmet disebutkan diciduk karena memicu orang melanggar undang-undang nasional berkaitan dengan membacakan akad nikah, pendidikan dan pengaturan umum serta mempropagandakan hal-hal terkait ekstremisme. Ia dilaporkan dihukum 10 tahun penjara. Baiktan Mirzan, seorang imam berusia 58 tahun yang mendapatkan izin dari pemerintah juga termasuk yang ditahan dengan dakwaan propaganda ekstremisme. Mirzan dari wilayah Hami ditahan pada Agustus 2018 dan mendekam sampai Mei 2019 di rumah tahanan sampai dijatuhi hukuman 14 tahun di penjara Bingtuan Urumqi. Keluarga Mirzan mengatakan satu-satunya kejahatannya adalah menjalankan tugas sebagai imam. Satu-satunya petunjuk atas tuduhan terhadap Abidin Ayub, ulama dan imam dari kota Atus, adalah beberapa baris dalam dokumen panjang pengadilan dari kasus terpisah terhadap pejabat Cina. Pejabat itu dituduh mengizinkan putra Ayub mengunjungi di rumah sakit di komplek penahanan setelah ia ditahan. Dokumen pengadilan menyebut Ayub yang berusia 88 tahun saat ditahan pada 2017 sebagai ekstremis agama.